ibu bapak bukan karena tanpa perintah, karena perintah. Allah perintahkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu harus menikah dengan siapa-siapanya agar apa? Agar di sana ada yang disebut dengan tujuan ijtimaiyah. Kan Rasulullah itu punya sahabat yang 4. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Utsman. Keempat sahabat ini Rasulullah jodohkan anaknya kepada Sayyidina Utsman, jodohkan anaknya kepada Sayyidina Umar, agar seluruh 4 sahabat ini bisa masuk ke rumah Rasulullah tanpa harus izin. Jadi bayangkan Rasulullah punya hadis, punya wahyu sudah turun. Kalau sahabatnya harus izin dulu kan gak enak dengan rumah Rasulullah, siapanya saya. Akhirnya dinikahkanlah semua anaknya Rasulullah. Pun apa sih Nabi Muhammad itu saya banyak? Anda jangan salah. Dulu Nabi Sulaiman berapa istrinya? Dalam sejarah dikatakan 1000. Dalam sejarah lagi dikatakan 700. Itu Rasulullah. Ini onta. Itu mau kencing onta? Mau nampung? Senyum juga. Wah, alhamdulillah. Oh iya bisa ya. Ada diperah tuh. Susu ontanya diperah. Ini susu onta tuh. Hah? Tahu katanya. Mencet nggak? Ini susu onta. Nah, itu belum disaring, belum apa-apain itu. Udah ada temen juga, saya juga belum. Bangun, anak ini. Bangun. Belum makan ya? Ternakan unta. Untanya banyak sih. Ya, nanti dibagi juz 1 siapa, juz 2 siapa gitu ya. Nanti saya list di grup. Dan untuk hari ini kita berarti sekarang menuju kereta gantung. Habis itu nanti kita makan siang. Ingat sholat zuhur dan asarnya dijama ya, dua ya, karena ibu bapak masih dalam keadaan musafir. Karena syarat sholat jama, menggabungkan 2 sholat itu harus selama berapa? Arba'ati ayyamin sihah ya, 4 hari berada di sini tanpa dihitung waktu masuk dan keluar gitu. Jadi kalau ibu bapak ngambil paket 14 hari atau 16 hari maka jamannya udah nggak bisa ya. Buatin berapa? Hah? Buatin? Berapa? Ada 30, ada 10. 30 apa nih? Oh, 30 real ya. Lupa nih di Arab keren Pondok Gede. Senjol. Pesen apa sih? Ini buah. Pak, pernah nyobain? Apa nih? Nih, rasanya kayak apa? Buah apa sih? Tin. Oh, ini buah tin. Enak nggak, Bu? Udah nyobain, Mas? Belum. Saya juga belum. Belum. Saya belum. Rasanya kayak apa? Ayo beli. Prabowo beli Prabowo. Angin kencang, berangin dia. Tuh. Nah, ini kita Tambah anak satu.
Oh iya iya. Iya. Kita foto dulu. Belum. Berhenti dia ntar tuh. Satu lagi supaya semuanya. Dadah. Bang foto ya. Ada monyet. Iya, ada monyet. Mana? Monyet gunung tuh. Tuh Allah. Gak kepanasan ini. Oh, Berapa itu coba jam berapa? Berapa sampainya? Tuh lihat tuh. Wih. Subhanallah. Ini dia. Tuh. Ini dia. kayak ular dia Ya melingkar jalan. Turun ke bawah. Di sana. Di situ juga turun. Sampai batas bawah. Betul. Kan naik lagi kan? Iya, ke bawah. Di bawah dulu Pak, kita berhenti istirahat. Oh, berarti dulu di bawah. Iya, sholat dulu. Oh, Alhamdulillah. Wah, ini bagus nih. Ini ada kan destinasi. Jam 2:04. Oh, cuma sampai situ. bawah dia. Nabi Muhammad. Jalannya Anginnya sepoi-sepoi. kok tambah lama tambah ke bawah ya? Iya, mama sama ngomongin ke Banget atas. itu ini rendah banget ya. Itu batu itu kalau apa nggak turun itu ya. Nah, Ya nggak jatuh ke bawah ya ya batunya. betulnya. Bisa tumpuk-tumpuk. Anginnya sepoi-sepoi. Tuh, Ada gini. ada. 4 hari doang. Jadi Ya, panen. kalau di taman mini nggak bisa. Turun ke bawah. Mau udah berapa hari? Tanya Pak. Kayak di mana? Di bawah. Mana Sol? Tinggian berapa nih Sol? Ada mobil tuh lewat di atas. Wush. Ya ada ya ketika manusia tuh. Jalan. Ini nggak longsor ya tanahnya begini nggak longsor. Tuh. Iya, ini pohon tetap begini. Iya, jalan. Tahan ya. Iya. Berarti batu. Dia itu padat di bawah. Ini batu berarti. Iya. Hebat. Fotonya. Fotonya. Dari sini aja. Masjid Al-Haram. Ya. Di mana itu? Tempat kita turun ntar Di turun. mana? Ini air Di kamu. masjid ini Masjid Haram. Masjid itu kan tadi kan katanya ini kan apa? Sayang kalau misalnya di masjid Tahu air siapa? Nabi sama masjid itu nggak ada hataman Quran kan. Iya, pahalanya gede Saya soalnya. kira nanti sampai Madinah itu 1 juz doang. Kita Sampai paham. Madinah 1 juz di Masjid Haram 1 juz. Jadi 2 kali kita lagi. Taman di Dua kali Madinah ya. Soalnya Oh, udah nggak. pahalanya besar. Buat kali mah udah tua kata paling kuatnya ngaji 1 juz. 1 Di juz 1 juz doang. mama paling kuatnya 2 halaman. Kan nanti dibagi-bagi. Ada yang ini Bu, ada yang Halaman cuma 8 halaman 1 juz. Jadi habis salat itu baca 2 Ih, juz, 2 halaman. ke bawah terus. Satu orang 1 juz. Bawah. Satu orang kan. Bawahnya itu banget ya. Kok bisa begitu ya? Tinggi, gandar. Bang, tukar bang. Lepas itu. Anehnya batunya nggak longsor. Buset. Iya. Ini Taib. Jalan kali itu, jalan nih. Ini mungkin jalannya Rasulullah begini. Gantung kan?
Batu gantung yang katanya Iya, mau anehnya diituin kata ke mama kagak. Rasul nggak jatuh itu batu. Anehnya kagak longsor. Kalau so dia pampang. Iya. Batunya tuh biar Semen aja digeser biar udah geser. miring kayak gitu kagak jatuh ke bawah. Ini kan yang Rasulullah dilempari batu kan. Oh, batu ini nih. Iya, kata malaikat kalau seandainya Rasulullah ngizinin nih bisa ini sama malaikat rubuhin buat musnahin orang Taif. Tapi kan nggak mau Rasulullah. Wis. Ini sungai ini Kak. Kalau di Jawa mah ini sungai ini. Ini longsor juga tuh. Cuma ini Ini batu-batu longsor. Itu longsor juga. Oh, longsor. Ini kalau tukang bangunan nih material banyak di batu buat bangun rumah. Fondasi. Iya buat pondasi, saya sayang banget ya. Ini kalau dijual di tukang bangunan mahal ini. Kaya. Ya Allah. Mari potong ama. Kita batu kali ya, fondasi ya, Nek. Iya. Batu kali. Mau foto ya. Mana Sul ini Sul? Ini lagi di Taif. Di Taif. Taif sebelah mananya Kok tinggi Arab? amat ya? Iya, sebelah gunung. Ya ini menunjukkan pukul 12 lewat waktu zuhur. Suhunya panas-panas dingin. Kalau di Padang jam berapa ya? Di Padang mulu. Kalau Jakarta, Jakarta paling jam berapa ya? Jam 7. perasaan lagi jalan-jalan ke Padang jadi Padang. Jam 5 ya, beda 3-4 jam. Kereta cepat tuh. Kereta cepat lagi. Kereta gantung. Lagi ini. Oke, selamat datang di Taif. Mudah-mudahan bisa balik lagi ke Taif. Soalnya di rumah ada yang namanya Mak Taif. Sama Bang Toyib. Mungkin Bang Taif udah pernah kesini. Ya, enggak Bang Taif kesini dia. Iya. Udah berat. Jadi ini namain bapaknya ini, anaknya Bang Taif. Ya. Gak pernah pulang-pulang dong Bang Toyib di sini doang. Ini udah kosong. Ini kosong. Iya. Nah, kosong tuh. Oke. Orangnya Nah, ini kosong. Antara di tempat naik di sini, Iya. di sini berapa jauh gitu? Iya. Gimana Bu? Ibu udah ke Taif, ini dalam rangka apa Bu? mencari bapaknya. Bang Toyib belum Bang pulang-pulang. Toyib. Nah, anaknya udah nangis. Anaknya udah botak-botak. Anaknya udah nambah lagi anaknya. Ini anaknya botak-botak. Botaknya anak paling tua botak. Kuliah di mana, Dek? Aku udah kerja Bu. Oh, udah kerja. Di mana kerjanya? Di Senayan. Di Oh, Senayan. di Senayan. Lagi cuti. Sama siapa ini? Sendiri. Iya. Berarti niatnya kuat dulu. Belum punya istri Ngobrol. belum? Nah, kesempatan nyari tuh. Banyak cewek-cewek. Iya, ada yang muda. Itu Mbak Nisa single tuh. Mbak Nisa udah punya suami. Oh, udah punya suami. Oh, udah nanya berarti. Udah prospek. Nggak apa-apa, Mas. Apa namanya? Kemarin dia bilang waktu di handling waktu di Dubai. Oh. Itu suami dia bilang gitu. Oh, gitu. Udah punya anak Ya. Belum kayak. Kayaknya udah deh. Oh, kirain masih gadis. Patah hati nggak Mas kira-kira Mas? Enggak ya? Udah. Ntar diaduin. Oh, enggak ada. Enggak masuk. Di sensor di kantor. Mana tahu udah ada di tempat itu. Itu anak ibu yang teman saya sekamar tuh gitu. Iya. Iya masih gadis. Oh iya tuh sama-sama. Iya, lagi mencari tuh mahasiswa tuh. Enggak, Udah kerja dia. Oh. Kita Sukabumi. Oh iya ya, teman kerjanya bertiga. Dua ya. Bertiga. Jamaknya pendek kan. Iya. Tiga anaknya tinggi. Satu lagi teman kerjanya. Teman kerjanya enak itu. Itu ya temennya. Iya cewek berdua itu. Tapi bagus ya, masih muda. Iya. Ini udah umroh. Bagus, iya. Kita mikirin nabung dulu. Dia Umur juga segini. Masih muda ya umroh. Iya, makanya. Ini kan nggak main-main ini uangnya soalnya. Masih nabung buat Mm-mm. Ini umroh. Capek. Tuh. Emang nggak tidur seharian. Berarti ntar malam dong ya. Lumayan loh doa di situ langsung kabulin. Dapat istri yang cantik, soleha, kaya, Bantu doa ya. anak Pak. sultan. Iya. Sultan tuh Dubai. Waduh mantep Anaknya tuh. dong. Nggak. Udah punya anak Mas. Dan Dubai. Kok pada kosong sih ke sono?
Kan mereka itu dulu kali sholat. Mungkin diceburin kali sono. Ngantarin doang ya. Ada kolam renang lagi ya Pak? Oh iya ada kolam renang tuh. Dubai ada kolam Toib ada kolam renang. Oh banyak ya itu. Itu rumahnya Mat Toib itu. Toib. Toib. Mobil putih semua sini. Mobil putih. Iya. Pokoknya kan mobilnya putih tuh lihat tuh putih tuh. Tapi emaknya nggak ini, Mas, nggak bilang gua ajak dong gitu. Kan banyak gitu. Ya Maknya bilang udah. sih. Oh. Maksudnya nggak bilang gitu kayak ya udah maksudnya Iya, kemarin bener. sih ini nyindir kan ditanya sama siapa yang nanya kemarin? Iya. Sama saudara ditanya. Heeh. Cuman sendiri gitu. Terus semuanya nggak diajak. Terus langsung ditanya tuh kenapa mamanya nggak diajak? Iya pasti orang nanya kan. Maknya udah pergi kali umroh. Udah alhamdulillah udah. Oh, Sama ini udah. sama adik kakaknya. Iya. 2016 kalau nggak salah. Oh Iya. udah umroh ya biarin aja anaknya dulu katanya. Jati Asia tinggal ya, Jati Asia. Pakaian Pak. Oh Pekayon, oh dekat, kita Pondok Gede ya. Hmm. Saya sekolahnya di SMA 5 Pak. Oh Gamprit. Iya kemudian. Oh situ. deket. Ya, orang Bekasi. Dekat dari kita itu SMA 5. Saya fisika science. Gitu Katanya sih. bilang apa? HRD lagi. Air. Teman dia kimia tuh. Nih, Ada sekolah kimia, fisika. Ada ya subhanallah masih muda, Ya, kalau masih fisika sebenarnya ini sih kan bisa kayak geologisnya latihan batu-batu ini, terus minyak juga bisa ke situ kan geologi fisika. jarang loh lulusan fisika fisika murni. mikirin agama. Iya masih muda. Oh, banyak Pak. Hah? Banyak. Enggak biasanya kan pengen seneng-seneng dulu. Punya bini dulu gitu ya. Iya. Karena saya nggak punya Kaya. Oh. Wih ada kolam renang. Ini apa sih? Lagi lah. Kayaknya yang renang di sini siapa ya? Kan liatin dari atas. Nah, iya kan nggak ada orang. Orang di atas Hotel lah rumah ya. hotel. Iya. Airnya hijau. Di sini tempat wisatanya kurang. Ininya apa tempat buat anak-anak gini-gini nih? Dia sepi soalnya panas. Nggak ada Siapa yang mau? Nggak ada pohon-pohonan Kan? yang melindungin ya? Iya. Mungkin ini Pak kalau weekend rame mungkin. Iya kali. Soalnya Oh ini weekend, iya iya. Orang-orang ekspatriat gitu anaknya ya. kita jalan kerja. Oh di sini. Udah sampai. Oh ini yang berapa? Alhamdulillah Kita elektrik gitu. sudah sampai. Iya. Oh berapa? Orang anak. Ya, ini ternyata ada bakso, buah, coklat, madu, kafe bakso, bang. Di Jakarta nggak ada kafe bakso, bang. Sini kafe bakso, bang. Coba kafe baksonya, sama anda so. Ramai-ramai, oke. Yang kedua Tuh. Sultan mana? Satu. Dua. Satu. Dua. Wih, naik lagi. Anggrek. Anggrek. airnya seluruh kolam renang ya. Iya, panas. Wap. Nah, airnya Ini kan bikin kolam renang buat kapan nih? buat minggu doang. Panas Buat kayak otak. gini. Panas banget ya. Mm-mm. Kan tadi di atas dingin waktu kita datang. Iya ya. Gak ada yang ngebalain kita. Insya Allah kekuasaan baru manusia ya. Lagi kekuasaan Oh, Allah. kalau Iya. daki dia lambat ya. Daki lambat. Iya, motornya cepet. Motor cepet. Berat nih. Sini 3, sini 2. Seimbang.
Oh, jalannya cakep-cakep amat ya. Iya jalannya bagus. Bagus jalannya. Bagus jalanannya. Nggak ketok-ketok, nggak kotok-kotok. Halus. Begini nggak kebentok. Jangan yang lihat negara orang kayaknya nah enak Beda ya? gitu. Iya nggak ada Indonesia macet. yang paling jelek kalau dibandingin Nggak ada Nggak ada. macet. Lagi Dubai kemarin- bagus banget tuh Dubai itu. Dubai. Jalan Dubai mah Dubai ya. orang cuma 10%. Masa orang Dubai itu banget Mm-mm. ya. Permainannya. Iya bagus. Tadi Emi mau barang ibu yang itu, Hah? ibu yang pendek tadi. Iya kalau muat. Nah iya emang kita muat tadi pergi juga muat kan. Tuh. 6 orang. Tadi 6 orang malah. Ya, 6 orang kan dari tambahannya yang anak bocah itu. Kalau masuk dia kalau 2 anak ya 7 muat. Ibu itu ribut cari sepatu. Ngenan ini nih. Sepatu saya perasaan merah. Ini kok putih. Putih ah dari dulu. Hah? Sepatunya aja dia bingung. Karena ini sepatu ibu itu. Mas saya sepatu saya Enggak, merah. Ibu. Hah? Benar ya? Nomor berapa? Coba lihat. Nggak tahu nomornya. Nah ini sepatu dia. Dia kayak apa sepatu tadi? Dia enggak? Putih hitam. Nggak kayak ingin saya kan? Ya tipis. Yes. Iyalah mesin berpower itu. Menggerakkan. Tarik ini pakai nyamuk. Ini udah pulang kan? Ini udah. Gimana Sul? Tinggi Sul? Berapa ketinggiannya nih Sul? Dia pakai air. Hah? Wah. Jadi caranya untuk tinggiannya. Insya Allah. Kalian pasangan suami istri nggak sih? Dari tadi so sweet banget. Cuci, cuci. Apa? Coba makan. Lihat dong. Ini buah apa namanya? Oh, raspberry. Raspberry. Itu Coba makan. Apa rasanya? enak Enak. Di mana ini? di Toib. Toib. Bang Toib. Strawberry. Dong, testimoni. Testimoni. Iya, Bang. Biar tahu rasanya yang nonton nih. Rasanya. Rasanya apa? Coba makan satu yang agak Ini gelap. di Indonesia ada. Hmm? Di Indonesia ada ini di Nama buahnya apa? Di Indonesia semua. Raspberry. Raspberry. Enggak ditutupin. Masjid Abdullah Ibnu Abbas, salah satu sahabat Rasulullah. Siapa namanya? Abdullah Baba Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, salah satu Penafsir penafsir Al-Quran di zaman
Rasulullah. Ya, kita lihat nih bacanya apa, Pak? Ini ada bacaan TU itu apa? Abdullah bin Abbas ini udah lama dia. Ibu mau kesini ngapain? Numpang wudhu. Ini siapa ini, Ibu? Tahu ini siapa? Abbas. Siapa Abbas? SMA IT Buah Hati. Abdullah bin Ibnu Abbas. Terus siapa dia? Abdullah bin Abbas. Iya, siapa dia? One of the tafsir. Kalau ini siapa? Abdullah. Ini kelas Ibnu Abbas, SMA IT Buah Hati. Dia adalah ketua Yayasan Ibnu Abbas. Makanya kok jadi ingat Buah Hati ya? Ya ini sore-sore suasananya sangat syahdu. Ini sebenarnya di Buah Hati. Itu Buah Hati itu cabang. Ya biasalah orang-orang. artinya apa nih, Cak? Kalau dibaca. Waqafal kutub ala talabatil ilmi ma'rufan min qabl insya' al-maktabah sifat rasmiyah. Nah, kemudian kitab-kitab di sini itu didapat karena wakaf ya untuk para talabul ilmi, orang-orang yang belajar. Makanya ini dari Taif University ya. Terus juga dikatakan di sana بيتة القرآن حيث كان بعض العلماء حال القرون السابقة والقرن السابق di abad ke-7 Hijriah qad waqafu kutubahum al-makhthutah. Di sini ada manuskrip ya, manuskrip. Karena terbanyak di masjid wal maktabah tadummu fi arkaniha Ribuan tahun umurnya berarti ya. Ya. Di sini banyak kitab-kitab yang langka disimpan di sini. Dia rumahnya di mana, Ustaz? Rumahnya Abdullah bin Abbas. Beliau tinggalnya di Taif. Ya di mana biar kita Untuk rumahnya sendiri itu di sini memang ada beda pendapat. Ada yang mengatakan dekat dengan daerah sini. Makanya ininya pun ikhtilaf, ada beda pendapat para ulama gitu. Ada ulama besar Taif loh. Yang hadis itu siapa? Abu Hurairah siapa? Ada banyak. Termasuk ulama Indonesia juga ada yang dimakamkan di sini. Bukan ulama Indonesia, ulama yang pernah datang ke Indonesia dimakamkan di sini ada. Bisa dicek. Abu Hurairah. Apa? Bukhari apa Abu Hurairah ya? Yang Taif, dari Taif. Abdullah bin Abbas. Hadis tafsir. Tat, kalau batu dulu kan mau dijatuhin tuh dari Gunung Taif itu di mana, Ustaz? Mau celakain Rasulullah. Harusnya kita lewat sih, itu dekat Masjid Adas. Masjid Adas sama Masjid Qur. Nah, itu tempat ketika Rasulullah SAW. Itu batunya nggak jadi jatuh tapi gantung dia. Iya. Cuman itu tempat secara pastinya Allah alam. Jadi masih ijtihadi. Kalau dihukumi hatman, di sini tempatnya enggak. Tapi batunya ada batunya itu. Batu itu banyak soalnya. Yang ke dalamnya. Yang agak Di tempat kita kereta gantung itu. Oh, bukan. Yang dia Iya. Oh, di kita makan bisa ya. Madrasah di yang dekat sama hotel Hajian biasanya. Baru kita lihat anak kecil. Nggak lihat kan. Jujur enak tinggal di sini. Enaknya apa ya? Saya kalau di Taif di Madinah lebih enak, lebih nyaman kalau di Ini bisnya. Ini penumpangnya. مشتري من مكان مخصص لإيش؟ Ini naik.
Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على quwwata illa billahil حي على الله أكبر Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Amin. Insyaallah salat subuh ramai banget kesananya. Berdua jam mudah-mudahan sampai tua kita. Insyaallah. Bisa salat subuh lagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Salam warahmatullahi. Kedengeran ya suaranya? Dengeran tapi pecah-pecah dikit. Takut ya? Bergema ya? Cek satu dua tiga. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa kunna muslimin ila rabbina Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha
birra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma awin alaina sukhrana hadha wafi anna wakun Allahumma wal wal. Ini penduduk Arab kebanyakan tinggalnya di sini. Ramai. Naik ya, Mbak? Iya, Pak. Makasih, Pak. Hotel ternyata jadi bukit dijadiin hotel, dibelah-belah. Nah, ini perumahan gedung-gedung di gak jauh dari Mekah. Burung-burung di kota Mekah banyak, dan anehnya banyak yang nggak ngambil, pada terbang bebas di sini burung-burung itu. Pak Sultan lagi di depan, kepala yang botak. Pak Sultan sama mamanya. Ini jemaah-jemaah umroh, hotel-hotelnya pada agak jauh dari Mekah. Tersebut ada satu batu yang agak lancip kelihatan ya. Nah, itulah yang disebut dengan Jabal Sur atau Gua Sur. Apa namanya? Gua Sur. Apa peristiwa yang terjadi di sini? Ketika Rasulullah SAW melaksanakan hijrah yang perdana. Jadi Rasulullah itu hijrah ke Madinah tidak sekali, tapi beberapa kali. Nah, yang perdana itu bersama Abu Bakar. Ya, beliau berdua naik ke atas daripada kejaran kafir Quraisy. Apa tujuan Rasulullah SAW hijrah? Ada 3 alasan kenapa Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama, untuk menghindari kecaman dari orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua, Rasulullah ingin menyebarkan Islam di tanah yang baru. Yang ketiga, Rasulullah SAW itu ingin nantinya ketika sudah tahu tempatnya, ingin mengirimkan sahabat agar sahabat yang stay di sana untuk mengajari orang-orang Madinah, biar Islam semakin tersebar. Ketika naik ke atas ibu bapak, itu sampai diceritakan dalam surat At-Taubah ayat 40. Buka mushaf, lihat ayat 40 kondisi ini. Dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, izhuma fil ghar iz yaqul li sahib zan innallaha ma'ana. Ketika ada 2 orang masuk ke dalam gua di atas sana, mereka ketakutan. Apa Sayyidina Abu Bakar? Sedangkan Rasulullah takut gak? Rasulullah gak pernah takut terhadap musuh-musuhnya. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW ke atas, berapa jaraknya dari sini ke atas? 600 meter. Saya pernah naik jam 12 malam, nyampe atas jam 3 malam. Tanpa lampu, tanpa listrik, gak ada tangga, gak ada pijakan, gak ada pegangan. Kalau ibu bapak pergi ke Jabal Nur, itu masih enak ada tangganya sekarang, ada pegangannya. Ini tok batu ibu bapak, gak ada pegangan. Bener-bener kita cuma mengandalkan kekuatan aja udah. 3 jam saya naik ke atas, ya. Nyampe di atas, guanya itu lebarnya hanya 1,5 meter. Masuknya itu cuma bisa masuk 1 orang. Ya, bayangkan Sayyidina Abu Bakar masuk, dicari guanya tersebut apakah ada lubang, apakah ada ventilasi yang memungkinkan nanti ada hewan masuk, maka ditutup semua lubang tersebut oleh pakaian yang dirobek sama Sayyidina Abu Bakar. Jadi pakaiannya dirobek, ya dimasukin, ya ditutup biar gak ada orang melihat seperti itu ya. Rasulullah SAW tertidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar, ya beristirahat di sana. Dan bahkan ketika Rasulullah SAW di atas sana itu ada laba-laba yang sering kita dengar ya, kisahnya ada laba-laba yang menutupi, ada merpati yang sampai bertelur, sehingga orang-orang kafir ini nggak mungkin ya ada orang masuk gitu ya. Karena apa? Ada laba-laba dan juga ada merpati yang sedang bertelur gitu ya. Nah, Rasulullah SAW itu mengajarkan apa di sini?
Jadi kalau misalkan kita punya rasa takut, mintanya jangan ke yang lain, tapi ke siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasannya manusia ini kadang salah address, salah alamat untuk minta ya kepada selain Allah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazadahum rahaqa. Ya, bahwasanya ada orang-orang yang mintanya itu sama jin, bukan sama Allah Subhanahu wa taala. Fazaduhum, ya, Allah maka akan limpahkan kepada mereka apa? Rahaqa. Nah, maka ini adalah kesalahan kita Ibu Bapak. Kalau kita punya masalah, punya rasa takut, mumpung kita di Mekah, mintanya sama Allah. Ya, kadang ada orang yang, "Kak, saya mau kemana? Mau ke Jabal Rahmah. Ini ngapain Ibu Bapak bawa foto? Biar dapat jodoh." Lah, salah. Justru depan Ka'bah itu Mu'tazam, tempat yang di Jawa. Saya sering menemukan jawaban seperti itu. Biar dapat jodohnya, belum dapat jodoh, lah justru di depan Ka'bah doa minta jodoh di sana. Jabal Rahmah itu bukan tempat dapat jodoh, bukan, ya. Tapi minta jodoh itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah ditentukan apanya? Rizkinya, sialnya, ya. Semua mautnya, ya. Dan juga kita punya anak, semua itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya rizki itu ada 4 Ibu. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama disebut dengan rizki mamluk. Rizki apa? Mamluk. Rizki mamluk itu for example kita punya tanah, punya apalagi rumah, punya motor, punya kendaraan. Nah, rizki mamluk itu adalah sebagai ujian. Apakah harta ini digunakan untuk Allah atau bukan? Nah, itu disebut dengan rizki mamluk yang pertama. Yang kedua ada yang disebut rizki madmun. Rizki apa? Madmun. Rizki madmun itu adalah rizki pertanggungjawabannya Allah. Ibaratnya Allah ini kalau kata kita majikan kita. Kita ini pembantunya Allah. Sudah sepatutnya gak majikan ngasih makan kepada pembantunya. Masuk akal ya? Jadi rizki madmun itu adalah rizki yang Allah beri kepada seluruh makhluknya, baik dia kafir, muslim, semua dapat. Ada kisah Nabi Musa waktu itu disuruh dakwah ke Fir'aun. Nabi Musa takut. Takutnya kenapa? Takut saya tuh gak kerja, ya Allah, gimana nih saya ngasih makan anak gitu ya. Sedangkan saya harus berdakwah ke depan raja gitu loh. Akhirnya kata Allah, apakah kamu ragu? Coba pukul batu. Dipukullah batu tersebut karena Nabi Musa punya kekuatan yang lebih kan. Dipukul batu tersebut hancur sampai berkeping-keping. Di sana ada ulat yang lagi makan daun. Nah, jadi bayangkan ulat aja yang kecil dikasih rizkinya, apalagi kamu hai Nabi Musa, kau itu adalah kekasihku gitu ya. Nah, maka yang kedua adalah rizki apa tadi? Rizki madmun, pertanggungjawaban Allah. Kita pasti dikasih makan sama Allah. Yang ketiga ada yang disebut dengan rizki taksim. Rizki taksim, rizki pembagian. Kayak contoh, kalau Fahmi rajin dapat uangnya lebih, kalau Fahmi malas dapat uangnya gak lebih. Nah, ini sebagai apa? Sebagai ujian. Coba kamu mau gak mencari ridhoku, kata Allah gitu ya. Ya ibaratnya kita misalkan kalau malas-malas rizkinya segini, kalau nggak malas rizkinya nambah seperti itu. Itu namanya rizki apa? Taksim. Yang terakhir rizki tamkin. Rizki apa? Rizki tamkin atau rizki muttaqin. Ini adalah rizki orang-orangnya soleh. Jadi orangnya ini nggak kerja, ibadah terus, dikasih rizki sama Allah. For example, contohnya apa? Imam Malik sama Imam Syafi'i debat. Kata Imam Syafi'i, rizki itu harus diusahain. Kata Imam Malik, ada rizki yang memang dipersuskan, kata Imam Malik. Akhirnya apa? Debat. Imam Syafi'i gak mau nerima. Ya udah beliau keluar, ya, ada tukang anggur lagi panen, dibantuin sama Imam Syafi'i. Akhirnya setelah dibantu sama Imam Syafi'i, dikasih anggur gratis. Dapat anggurnya, datang ke Imam Malik, lihat, Imam Malik, saya bawa saya nggak bantuin orang yang panen, saya nggak mungkin dikasih rezeki ini. Kata Imam Malik, kebetulan saya lagi pin anggur, kamu bawain. Jadi rezeki itu ada berapa? Ada 4 ya. Jadi kalau misalkan ibu bapak mikir rezeki itu harus uang dan sebagainya, rezeki itu sudah terbagi menjadi 4 ya. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di sini agar apa? Kita jangan pernah takut selama kita mengabdi kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, insya Allah Allah kasih rezekinya. Rasulullah datang ke sini tuh bukan berarti apa? Bukan berarti punya rasa takut karena dikejar orang kafir, bukan, tapi menghindari. Ya, sama seperti kita punya masalah tentang kehidupan, masalah rumah tangga, eksternal, internal, mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang kita foto-foto dulu Ibu Bapak ya. Apa? Rizki kelima. Boleh kita foto dulu bareng-bareng habis Ibu Bapak ya. Ayo video nih. Video.
Sul. Gantian. Ini lagi hidup videonya hidup. Moto tinggal pencet ini dia ambil video foto. Apa foto? Video. Iya, tapi bisa foto ini. Sambil foto pencet ini. Iya. Tuh, udah kefoto. Situ Pak. Nyala nggak itu videonya Sul? Nah, Nyala. nyala. Ya, larinya jangan ini lihat juga. Masa ini di syuting? Ya, kayak gini nih. Ini, pojok. Bang Sultan. Bang, fotoin bang. Yang terakhirnya lah bagus. Lumayan ya. Bang, kejar bang. Sul. Mana itu video tadi? Kasih beasiswa setiap tahun hampir 40 juta untuk jurusan agama, dikasih tiket pulang pergi dan dikasih asrama ya. Nah, ini samping kanan kita adalah Universitas Ummul Qura. Banyak tokoh-tokoh kita yang alumni sini. Salah satunya yang jadi Menteri Agama tahun berapa itu? Profesor Agil Munawwar ya, itu alumni sini. Terus ada Ketua PBNU tahun kemarin ya, Kiai Haji Abdul Suraj itu alumni sini. Nah, kelihatan ya di samping kanan itu ada semacam palang Arafat Stars Here, Bidayah Arafat. Ini udah masuk daripada
ya batas Arafah. Nah, jadi kalau misalkan orang wukuf di luar tanah Arafah, di luar palang yang kuning ini, maka nggak sah hajinya. Jamaah haji Indonesia itu ada 2 gelombang, Ibu Bapak. Ada berapa gelombang? 2 kloter. Yang pertama kloter Madinah dulu. Berarti ngambil hajinya haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu adalah kita sudah berada di Saudi atau di tanah haram itu sebelum waktu haji. Maka nanti dia harus menyembelih kambing nantinya. Nanti kenapa harus menyembelih kambing? Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua ada haji ifrad. Haji ifrad itu adalah haji dulu baru umroh. Ya. Yang ketiga ada haji qiran. Haji qiran itu apa? Umroh dan haji digabungin jadi satu. Nah, jemaah haji yang kloter pertama landing di Madinah itu pasti haji tamattu. Berarti dia sudah mulai berada di Madinah sebelum Zulhijjah. Nah, biasanya nanti sholat arba'in di sana. 16 hari itu udah paling cepat banget itu. Berarti biasanya kalau gitu dikasih waktu sekitar biar bisa sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Setelah itu di tanggal Hijjah yang bapak-bapak sudah pakai ihram dan berangkat dari Madinah menuju ya. Di malam harinya sudah kumpul di sini di tanggal 8. Kenapa nggak di tanggal 9? Karena macet Ibu Bapak, karena seluruh dunia itu semua akan berkumpul di sini. Baik dia orang Ajam itu orang selain Arab ya, dan orang Arab yang haji itu semua berkumpul di sini. Jadi dari tanggal 8 malam itu sudah berkumpul di sini untuk melaksanakan wukufnya besok. Ya. Nah, jemaah kloter kedua itu dia akan pakai ihram di Indonesia karena nanti akan mikotnya seperti Ibu Bapak kemarin ketika di Qatar, Dubai ya, Emirates. Nah, itu pakai ihramnya langsung di Indonesia. Jadi ketika di atas pesawat dia lam itu langsung niat ya, dibantu nanti sama petugas KBIH. Setelah itu landing di Jeddah, nanti niat lagi karena Indonesia ikut fatwanya MUI yang membolehkan niat di Bandara Jeddah ya. Itu fatwa tahun 1998, 2006 sama 2013. Itu 3 kali fatwa itu diulangi ya, agar memudahkan jemaah haji. Ada pendapat yang nggak membolehkan ya, tapi MUI membolehkan hal tersebut. Nah, jemaah haji yang dari Indonesia langsung pakai ihram datang ke sini tanggal 8 ikut juga sama jemaah yang dari Madinah ya. Nanti jemaah haji itu tanggal 9-nya udah siap untuk apa? Siap untuk wukuf. Kapan mulai wukuf? Nanti Ibu Bapak bakal sholat di Masjid Namiroh, mendengar khutbah di sana. Sholat zuhur dan asar di jama' dan qasar. Jadi sholatnya itu nanti ada khutbahnya Ibu Bapak di sana di Namiroh. Itu adalah masjid di mana Rasulullah SAW juga sholat di sana. Nah, setelah itu baru langsung kumpul di Arafah ya. Itu datangnya ke Jabal Ilal. Apa Jabal Ilal? Jabal Ilal itu gunung Jabal Rahmah, cuman dulu gak disebut Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu ada tahun abad ketiga Hijriahan. Jabal Rasul gak disebut Jabal Rahmah, tapi Jabal Ilal atau Jabal Alal namanya ya, nama aslinya itu. Ngapain Rasulullah di sana? Rasulullah di sana di pinggir gunungnya. Rasulullah nggak naik. Rahmah itu Rasulullah nggak pernah naik. Rasulullah hanya di pinggirnya saja untuk doa dari mulai waktu selesai zuhur sampai menuju sore. Sampai di sana turun ayat Al-Yauma Akmaltu Lakum Dinakum ya. Itu yang dalam surat Al-Maidah itu ayat terakhir yang turun daripada Al-Quran. Nah, disitulah Rasulullah SAW berdoa mendoakan umatnya. Setelah masalah kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, Anda itu berdoa untuk yang haji aja atau yang nggak haji? Rasulullah berdoa untuk yang haji di zaman Rasul dan setelahnya. Lantas gimana yang nggak haji, dapat pahala haji nggak? Ya nggak dapat, cuman Allah kasih hadiah, Allah kasih bingkisan untuk jemaah yang nggak bisa haji di tahun haji. Apa? Yaitu puasa Zulhijjah. Apa pahalanya? Ada yang tahu nggak apa pahalanya puasa Zulhijjah? Dipasang nanti ketika setelah Ramadan. Dipasang, mulai dipersiapkan, mulai dibersihkan. Ada kamar mandi kiri kanan depan belakang, itu dipakai 1 tahun sekali. Jadi gak ada airnya, hanya dibuka ketika haji aja ya. Nah, ini mewakif tempat parkir. Tolong dihafal nomor bisnya 144 ya, warna. Dan juga ketika di Jabal Rahmah ini banyak jemaah yang hilang
Ya, banyak jemaah yang hilang. Dan ibu bapak hati-hati, nanti kita jangan mencar-mencar ya. Kita turun ke sini, lihat ya di Jabal Rahmah. Kita ceritakan sedikit lagi nanti di sana, baru nanti kita foto-foto ya, foto bareng dan foto per orang nanti. Setelah itu ya ibu bapak. Masuk. Mana kita Sul? Hah? Mau mana? Mau kamu mana? Mau ikut? Kamu mau ikut? Ini lagi jalanan. Nah, ini di Jabal Rahmah. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita lihat. Oke. Mana Sultan? Sultan. Banyak orang. Segini ya. Jarang. Bang, di mana nih bang? Bang Sultan. Bang Sultan. Itu-itunya ya. Iya, nggak tahu kan namanya. Pak WC Pak. Pak Rifki, WC. Udah. Lagi kak. Ntar pulang ke WC kan? Mau pulang? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita biar cepat aja ya. Jadi di depan kita tadi apa namanya? Jabal Rahmah. Nama aslinya? Jabal Alal ataupun Ilal. Oke? Jadi nanti gimana kita foto Jabal Alal ya, biar beda kayak orang lain ya. Nah, ibu bapak silahkan ke atas
itu puncaknya. Dan Nabi nggak naik ya, Nabi itu hanya di bawahnya, di samping ujung belakang. Jadi Nabi Muhammad SAW itu punya onta namanya Qaswa. Apa namanya? Qaswa. Qaswa. Ontanya diajak jalan, berhenti di sana di pinggir Jabal Rahmah di bawahnya. Di sana Nabi Muhammad SAW doa sampai menjelang ya beres asar, sampai menjelang sore. Ibu bawa doa untuk apa? Untuk umatnya. Apa yang didoakan? Minta ampunan, ya kan? Ada umat-umat yang lainnya. Ini ya Rasul yang dapat apa? Pahala dan juga ampunan yang seperti ini hanya kita doang yang haji. Enggak, bagi orang yang haji sekarang dan setelahnya. Artinya buat umatnya yang haji. Terus umat yang nggak haji cemburu. Terus gimana dong yang nggak haji? Maka Allah berikan pahala berupa apa? Puasa di bulan Zulhijjah itu. Makanya menghapuskan dosa apa? Yukafirus sana qablahu wa yukafir ya sanata ma ba'du, sebelum dan sesudahnya. Jadi orang yang nggak haji dapat pahala apa? Dia ampunkan dosa sebelum dan setelahnya selama 1 tahun gitu ya. Jadi 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya. Dan itu bagi yang puasa di bulan Zulhijjah. Nah, Rasulullah SAW di sini itu nangis ibu bapak ya, berdoa sampai para sahabat manut aja udah ikut doa ya di sini. Jadi nanti jemaah tuh apakah berkumpul di sini nantinya ada yang wukufnya diem ibu bapak dan boleh juga nanti ke sini. Wukuf di sini itu wajib ya. Jadi kalau nggak dapat Arafah sini dia nggak sah hajinya, harus ulang lagi tahun depan. Sedangkan kita kan berapa puluh tahun ini. Bahkan kalau sakit gimana? Kalaupun sakit ibu bapak bakal naik ambulan. Ambulan itu khusus petugas haji Indonesia yang sakit, misalkan yang opname atau yang nggak sadar tetap diajak wukuf ya. Pak meskipun pakai puskesmas mobil ambulan seperti itu. Nah, biasanya nggak lama ibu bapak, cukup di sini sekitar 2 jam, sejam cukup. Bahkan dalam kitab-kitab fikih itu, walau kita itu yabhas soro bi'abikin abir. Contohnya tuh, walaupun kita misalkan kesini tuh niatnya untuk cari hamba saya yang kabur, sah tetap wukuf Arafahnya. Gitu. Jadi nggak perlu lama emang. Tapi yang jelas harus nyampe sini. Kalau udah lewat waktu habis ya, maka dia nggak sah nanti Arafah wukufnya gitu ya. Setelah beres dari Arafah kemana? Langsung ke Musdalifah untuk apa? Ngambil kerikil. Nggak perlu bermalam di sana. Ambil kerikil sudah disiapkan sama muasasah itu 1 plastik. Isi ambil kerikil, nanti ibu bapak bisa langsung ke Mina untuk lempar jumroh. Ya, nanti lempar jumroh itu nanti ada 2 ini bagian juga. Nanti lempar jumroh, balik lagi ke Ka'bah untuk tawaf. Ya, tawaf sa'i, tahallul pertama berarti boleh nanti pakai pakaian biasa lagi ketika jumroh yang kedua kalinya, gitu ya. Pakai pakaian biasa kayak gitu, tapi yang masih diharamkan 1 berhubungan suami istri. Lempar jumroh sekali lagi baru selesai tahallul yang kedua, baru selesai rangkaian ibadah haji. Bisa dipahami? Nanti kita jelaskan lagi di bis gitu ya. Nah, jadi nanti kita di sini foto sama pasang-pasangan, tapi sama-sama dulu ya. Habis itu foto berpasang-pasangan gitu ya. Nanti ingat, nanti ketika disuruh sama saya di mana kita? Jabal Alal gitu ya. Biar beda sama orang lain. Udah mention disebut Jabal Rahmah. Oke? Boleh silakan kita langsung. Ayo kita pakai cadar. Cadar dipakai. Lagi cadar. Tidak coba. Terus Ayo, kamera. terus Sultan cepet gituin, ntar mama mundur. Cepet balik. Gitu. Jum. Dah, salah. Ulang. Itu tempat berkumpulnya orang-orang yang berniat untuk membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, perang Uhud telah selesai. Kan umat muslim itu awalnya menang ya. Jadi umat muslim itu menang. Hanya ada beberapa kesalahan pada saat itu sehingga umat muslim terpukul mundur. Nah, orang-orang kafir yang pada saat itu berhasil memojokkan kaum muslimin, mereka kembali ke Mekah dan berkumpul di sini yang disebut dengan Wadi Urana. Orang-orang tersebut bersekongkol untuk membunuh Rasulullah SAW secara diam-diam. Nah, kabar ini sampai ke telinga Rasulullah SAW, maka diutuslah satu sahabat Nabi bernama Abdullah bin Unais untuk membunuh daripada orang yang niat ya membunuh Rasulullah SAW. Hal itu pun berhasil ya, karena Abdullah bin Unais ini salah satu sahabat Nabi yang dijuluki sebagai mata-mata terhebat. Ya, beliau datang dari Madinah seorang diri, datang ke sini hanya untuk membunuh orang yang niat membunuh Rasulullah SAW. Ya, jadi itu disebut dengan Wadi Urana. Jamaah di Masjid Namirah, ibu bapak ya akan menuju Musdalifah. Bagi jemaah yang tidak sempat untuk sholat zuhur dan asar jamaah di Masjid Namirah, maka akan dijamak qasar nanti di Masjid Masy'aril Haram. Nanti kita akan lihat ya. Nah, sekarang kita kembali dulu dan kita menuju Musdalifah dan Mina. Tadi sudah saya katakan di Musdalifah ngapain? Ngambil batu kerikil ya. Ngambil batunya nggak perlu kita nyari sendiri karena udah disiapkan sama pihak Arab Saudi. Zaman dulu tahun 2013, 2012 terus ke belakang itu setiap kiri kanan jalan Musdalifah ini ibu bapak banyak orang yang kasih nasi, kasih daging unta, ngasih daging-daging yang bisa dimakan pokoknya ya, makanan gratis. Sekarang sudah tidak ada, paling hanya air saja. Kalau dulu ada ya, dulu ada orang-orang muhsinin, orang-orang baik yang bersedekah, mereka tuh ngasih makanan gratis bagi jemaah-jemaah haji yang lalu lalang dari Arafah menuju Musdalifah. Nah, itu khusus untuk jemaah yang reguler ataupun ONH plus ataupun yang apa namanya satu lagi ya. Nah, itu mereka jalan kaki ataupun naik bis. Nah, khusus yang tamu VVIP ya, tamu undangan raja itu nanti dia akan pakai kereta kaki. Nanti kita akan lihat jalurnya ya. Dia pakai kereta. Itu khusus jamaah yang dapat undangan langsung dari kerajaan Arab Saudi. Sekitar 5 km dari sini ke Mina, sekitar 9 km ya. Ibu bapak akan jalan kaki menyusuri jalan yang tadi kita lihat berwarna merah, apa namanya, trotoarnya. Ada tembok yang kokoh. Tembok-tembok yang di samping kanan kita ini adalah tembok untuk menampung air hujan untuk pasokan orang-orang yang berhaji, ibu bapak. Nah, ibu tahu nggak? Ini yang memberikan ide untuk membangun tembok ini adalah istrinya Salahuddin Al-Ayyubi. Di zaman itu orang-orang berhaji itu sering kekurangan air minum. Akhirnya oleh istri daripada Salahuddin Al-Ayyubi itu dibuatlah tembok itu untuk menampung air hujan. Jadi air hujan yang jatuh ke tembok tersebut ditampung ya, dijadikan stok untuk minum orang-orang yang berhaji dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam negara ya. Nah, ini jadi temboknya masih ada, tidak dihancurkan ya. Samping kanan ini tembok style zaman dulu, zamannya Salahuddin Al-Ayyubi ya. Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, di samping kanan ibu bapak lihat ini ada tempat luas sekali ya. Inilah tempat finishnya dari Arafah menuju Musdalifah. Di sini nanti ibu bapak akan ambil kerikil ya, batu kerikil yang sudah disiapkan sama muasasahnya. Kita akan ambil batu kerikil di sini, langsung menuju mana? Langsung menuju daripada Mina. Jadi dalam Musdalifah itu tidak disyaratkan untuk berdiam diri ataupun bermalam, hanya disyaratkan jalan kaki saja, lewat saja. Nah, setelah itu di depan ibu bapak di samping kanan
ini ada yang disebut dengan Masy'aril Haram. Haram ini adalah salah satu masjid yang dinamai karena tempat ini Musdalifah disebut dengan Masy'aril Haram juga Ibu Bapak. Nah ini masjidnya samping kanan. Ibu Bapak yang tidak sempat untuk sholat di Masjid Namirah yang di Arafah akan sholat jamak takhir asar dengan zuhur di sini samping kanan ya. Ini salah satu tempat, daerah ini salah satu tempat yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Gimana bunyinya? فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Apabila kalian telah selesai dari Arafah, selesai berzikir selesai berdoa di sana, maka datanglah ke Masjidil Haram dalam keadaan berzikir. Maka perbanyaklah zikir di Masy'aril Haram. Nah, Masy'aril Haram ini maksudnya adalah Musdalifah Ibu Bapak, tempat yang tadi kita lewat. Nah, kita sekarang akan menuju ke Mina Ibu Bapak ya. Toilet kiri kanan ada, ya. Toilet kiri kanan ada. 12 yang saya jelaskan kemarin ya. Dilarang potong kuku, rambut, minyak wangi, ya, pakaian berjahit, pakai cadar itu dilarang semuanya ya ketika haji. Tapi ini sebenarnya di luar tanah haram. Nanti batasnya tadi sebelum daripada Universitas Ummul Qura yang tadi kita lewat ya. Itu batas tanah haram sebelumnya ada tandanya seperti itu. Nah ini di depan kita sudah masuk daripada Mina Jadid ya. Mina apa? Mina Jadid. Mina itu ada dua, ada Mina Jadid, ada Mina Qadim. Mina Jadid ini adalah wilayah Mina yang baru dibuat berdasarkan konsensusnya para ulama. Jadi para ulama seluruh dunia dipanggil sama Arab Saudi untuk berkumpul membicarakan bagaimana nih kita buat tempat Mina yang baru. Karena Mina yang dahulu itu tidak muat lagi, jemaah haji tiap tahun selalu bertambah seperti itu. Akhirnya dibuat Mina Jadid. Nah, di samping kanan ini adalah Mina baru ya. Rasul itu wukufnya wukuf bermalamnya tidak di sini. Ya, ini adalah Mina yang baru dibuat. Rasulullah mabitnya bermalamnya nanti di depan. Kita akan melihat ya. Dan setiap tenda yang Ibu Bapak lihat di samping kanan, ini tendanya itu anti bakar Ibu Bapak ya. Jadi dia bisa menyerap panas dan tidak akan terlalu panas ketika Ibu Bapak berada di dalamnya. Nah ini di atas rel kereta khusus untuk apa? Tamu VIP. Nanti akan berhenti di sini, ya. Dan juga akan jalan lagi ke depan ke Mina. Nah barulah di depan kita mulai terlihat ini Mina Qadim. Ini adalah Minanya Rasulullah di zaman Rasulullah. Yang samping kanan ini kita adalah Mina baru. Jadi di zaman Rasulullah nggak ada. Mina di zaman Rasulullah ini depan kita. Nah ini sudah masuk daripada wilayah Mina di zaman Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia biasanya itu kebagiannya itu nggak nentu. Ada yang dulu dekat stasiun yang awal. Ada yang kemarin 2023 dekat Gunung Entah nanti tahun 2025 ya. 2026 ya. 2026 itu kebagian di mana tempat minanya? Yang jelas kemarin terakhir itu kebagian di samping yang dekat terowongan. Jadi Bapak perhatikan di samping kiri ada semacam gunung. Nah di gunung itu ada semacam kubah kecil ya. Kubah kecil semacam wartel kelihatan ya. Ada kubah kecil. Nah itu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ditugaskan oleh Allah dalam mimpinya untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah di situ tempatnya ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih daripada anaknya Nabi Ismail. Dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi Ishak. Ya ada dua pendapat memang. Para ulama seperti Imam Suyuti mengatakan yang disembelih itu Nabi Ishak bukan Nabi Ismail. Pendapat yang lain dikatakan Nabi Ismail. Ya. Dan memang tercatat dalam beberapa teks Taurat Old Testament, kalau yang pernah belajar perbandingan agama, itu ternyata ada juga di Perjanjian Lama Ibu Bapak ya, di kitabnya Nabi Musa. Itu yang disembelih ternyata adalah Ishak, bukan Nabi Ismail. Ya berbeda pendapat ya, tidak apa-apa. Ikhtilaf itu rahman. Tapi yang jelas itu adalah anak Nabi Ibrahim yang hendak disembelih. Kenapa harus disembelih?
karena itu perintah dari Allah. Lalu kemudian Allah ganti dengan 1 ekor kibas kambing. Kenapa harus menyembelih kambing? Para ulama menyebutkan dalam kitabnya, termasuk Al-Imam Ad-Damiri dalam kitabnya Hayatul Hayawan. Jadi kambing itu salah satu hewan yang suka disembah sama orang-orang terdahulu. Ya, kambing itu dibawa ke depan Ka'bah, disembah sama mereka, kambing-kambing putih. Akhirnya syariat Islam ya menuntaskan itu semua dengan cara apa? Yang namanya kambing itu harus disedar orang-orang itu tidak terdistrak otaknya bahwa kambing itu disembah. Yang namanya kambing adalah hewan yang bisa kita makan, bukan disembah. Nah, datanglah syariat itu tersebut sampai di zaman Rasulullah SAW. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang satu yaitu Islam. Ya, risalahnya atau agamanya satu Islam. Hanya saja di zaman Nabi Muhammad risalahnya itu disempurnakan. Kita sudah sampai di daerah Mina dan di depan kita sudah terlihat itu ada 3 flyover. Di samping kirinya ada masjid dengan 4 menara disebut dengan Masjid Khaif. Berkumpulnya 70 nabi di sana. Nabi yang tidak tersebut dalam 25 nabi itu sholat di sana, ibu bapak. 70 nabi sholat di sana. Nah, Jamarot yang ada 3 lantai flyover bahkan 4 itu tempat ibu bapak akan melempar batu jumrohnya. Ya, Aqabah, Ula Wusto, ya itu akan dilempar di sana ibu bapak. Ya, batu yang sudah diambil tadi dari Musdalifah dilempar di sana. Setelah ibu bapak melempar, kembali nanti ibu bapak kemana? Ke Mekah untuk tawaf, sa'i lagi, tahallul yang pertama. Balik lagi ke sini, lempar lagi jumroh yang terakhir kali, barulah selesai ibadah haji. Itu kalau misalkan ngambil nafar awal. Nah, di samping kanan ibu bapak lihat ada terowongan ya. Yang di samping kanan ada 2, ini yang disebut dengan terowongan Mina. Yang pada tahun 2013 pernah terjadi kecelakaan di sana, tidak adanya listrik, lampu mati, kipas angin mati, maka orang-orang banyak meninggal sampai ratusan ibu bapak ya. Terinjak, ya, jatuh karena tidak ada akses daripada listrik dan juga udara. Itu tidak dipakai karena ditutup ya. Yang dipakai ini yang baru. Nah, ini termasuk terowongan yang baru ibu bapak, terowongan Mina yang baru. Ibu bapak bisa bayangkan di dalam terowongan yang seperti ini tidak ada listrik, tidak ada lampu, orang berdesak-desakan sampai ratusan ya orang yang meninggal di terowongan seperti ini ibu bapak ya. Ada 2, tapi sudah ditutup, tidak digunakan. Nah, tahun 2023 kemarin jemaah haji kita itu ada yang kebagian tendanya di sini samping kanan kayak tadi. Nah, tenda orang haji Indonesia tahun 2023 di sini orang-orang Indonesia ya. Yang tamu VIP kehormatan kerajaan itu di mana Ustaz? Ada dekat lempar jumroh, paling dekat ya aksesnya. Entah tahun 2030 ada rencana nanti kemah-kemah seperti ini akan dibuat apartemen ibu bapak. Jadi nggak akan pakai tenda lagi, akan dibuat seperti hotel gitu. Ya, dibuat ke atas menjulang, dan ini baru rencana. Jabal Nur ataupun Gunung Nur ya, samping kanan kelihatan ya. Yang tinggi itu paling tinggi di atas. Yang terlihat ibu bapak bisa lihat jalur ataupun treknya. Nah, di sanalah Nabi Muhammad SAW di umur 39 tahun lebih 8 bulan atau 40 tahun kurang beberapa bulan
Rasulullah SAW menerima perintah dari Allah berupa wahyu. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Salah satu pendapat yang paling rajih di tanggal 17 Ramadan, Ibu Bapak. Turunlah di sana Al-Quran. Wahyu yang pertama surat apa, Ibu Bapak? Iqra. Al-Alaq ayat berapa? Bacanya gimana? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan satu nama Tuhanmu. Di sanalah turun ayat tersebut, Ibu Bapak. Maka Al-Alaq menjadi salah satu surat yang turun pertama kali. Pertanyaannya, dalam Al-Quran ada yang disebut dengan surat Al-Fatihah. Kalau Ibu Bapak baca, surat Al-Fatihah diturunkan pertama kali. Nah, jadi apa bedanya surat Al-Alaq dengan surat Al-Fatihah? Kalau surat Al-Fatihah diturunkan pertama kali secara lengkap, Ibu Bapak. Jadi dari Bismillah sampai Waladhdallin turun secara lengkap 7 ayat. Sedangkan Al-Alaq ayat 1 sampai 5 aja. Sisanya menyusul di fatrah yang berikutnya. Jadi kalau ditanya surat apa yang diturunkan pertama kali, jawabannya surat Al-Alaq. Tapi kalau ditanya surat apa yang diturunkan pertama kali secara lengkap, jawabannya surat Al-Fatihah. Inilah para ulama menyebutnya dengan tartib nuzuli. Ya, tartib nuzuli. Turunlah di sana ayat. Nah, Rasulullah SAW di umur 40 tahun kurang beberapa bulan itu sering muslah, sering menyendiri, bertafakur, memikirkan keadaan umatnya, sampai berkata dalam hadisnya, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullah bisalathi balayat kullaha yarfa'uhu barakatan min kasbihim wa thaniyah yusillutullah ta'ala alaihim sultanan saliman wa thalitha yakhrujuna dunya bighairi iman. Akan datang terjadi pada umatku, kata Nabi, mereka akan lari dari para ulama dan Allah akan turunkan 3 bencana, diangkat keberkahan. Yang pertama dari hasil rezeki mereka, yang kedua umat Islam ini akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim, dan yang terakhir umat Islam ini akan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Nah, disitulah Rasulullah SAW meramalkan masa depan dengan hadisnya ketika sudah turun ayat, Ibu Bapak. Nah, jadi apa? Kita sebagai, ketika Rasulullah SAW katakan kerjakan, Rasulullah SAW melarang, jangan lakukan, gitu ya. Jadi ikuti apa kata Al-Quran dan ikuti apa yang Rasulullah perintahkan melalui ceramahnya para ulama. Para ulama ini adalah orang yang paling paham terhadap perkataannya siapa? Allah dan Rasulnya. Jadi kita ikuti role model kita Rasulullah yang dipahami oleh para ulama, gitu Ibu Bapak. Sekarang kita umrah kita ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Kalau Ibu Bapak lagi tawaf pegangan suami istri, batal. Tapi kita mengikuti pendapat yang paling lemah dari mazhab Syafi'i yang membolehkan bersentuhan selama tidak sengaja, it's okay, tidak batal. Ataupun kita bisa ikut pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan sentuhan tidak batal, tetapi Ibu Bapak wudhunya, rambutnya harus dibasahin semua. Jangan saya kepala. Jadi kalau nanti Ibu Bapak siapa tahu mau tawaf sama istrinya, mau pegangan tangan biar enggak tersesat, maka nanti wudhunya ikut mazhab Hanafi, ya. Ikut mazhab Hanafi. Berarti nanti ketika mencuci rambut, membasuh rambutnya harus sempurna 1 telapak tangan di kepala, semua dibasahi kepalanya, ya. Jangan 3 helai rambut saja, seperti itu Ibu Bapak, ya. Jadi nanti tawaf silakan untuk ikut mazhab Hanafi yang tidak batal ketika apa? Ketika tawaf. Nah, nanti ketika tawaf hati-hati, ada yang kentut misalkan atau yang batal, harus wudhu lagi, ya. Nah, setelah itu Ibu Bapak, kita akan mengambil di Masjid Sayyidah Aisyah yang kita sebut dengan Tan'im. Kenapa disebut Tan'im? Karena di tempat itu dinamakan Na'im. Ada lembah namanya Na'im, Ibu Bapak, ya. Samping kirinya ada gunung namanya Nu'aiman, ya. Maka disebutlah tempat tersebut Tan'im. Tempat disitulah yang Rasulullah SAW suruh atau perintahkan kepada Sayyidah Aisyah, karena nggak bisa ikut ibadah sama Rasulullah untuk tawaf. Akhirnya apa? Akhirnya Sayyidah Aisyah, karena haid waktu itu, Sayyidah Aisyahnya haid. Akhirnya apa? Suruh ngambil niat di mana? Di Tan'im. Maka disebut dengan Masjid Sayyidah Aisyah. Kita ngambil mikot di sana, ya. Nah, coba Ibu Bapak yang mau umroh hari ini angkat tangannya. Yang mau umroh angkat tangan.
Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 25 orang yang mau umroh, ya. Saya tanya, umrohnya mau untuk diri sendiri atau orang lain? Orang lain, berarti meniatkannya untuk orang lain ya, semuanya sama ya. Apa ada yang niat untuk diri sendiri lagi? Untuk diri sendiri lagi ada? Ada berapa saat? Satu angkat tangan. Yang umrohnya buat niatnya untuk diri sendiri lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh 2, 3. Oke. Jadi gini, Ibu Bapak, umroh yang kita laksanakan hari ini ada 2 tipe. Pertama, kita umroh untuk diri kita lagi. Niatnya untuk kita aja gitu loh. Bisa juga Bapak atau Ibu niat umrohnya untuk orang yang udah meninggal. Nah, jadi nanti kalau untuk diri sendiri niatnya kita bedain, kita pisah. Niat untuk yang diri sendiri dulu, baru niat yang untuk orang lain. Jadi gak boleh kita niat dua-dua gak boleh. Pilih mau niat untuk orang lain atau niat untuk kita sendiri lagi ya. Nanti kita niatnya dibagi 2 ya, yang untuk diri sendiri dulu, baru yang untuk yang niat untuk orang lain. Dan nanti ketika sudah ganti, ingat yang laki-laki dilepas, pakaian dalamnya dilepas, celana dalamnya semua dilepas, topi yang saya pakai seperti ini juga dilepas ketika sudah niat, ketika sudah mau niat ya. Kalau udah niat gak boleh pakai topi lagi gitu ya. Kos kakinya yang laki-laki pakai kos kaki lepas, kalau perempuan tetap harus dipakai ya ketika niat. Dan juga nanti kalau udah niat kita pandu di dalam bis ya. Jadi nanti kita turun ke kamar mandi ya, wudu, silahkan sholat boleh 2 rakaat. Ya, kita sholat 2 rakaat, sholat sunnah ihram. Selesai sholat sunnah ihram, kembali lagi ke bis, kita niat di dalam bis ya. Setelah itu kita kembali ke hotel, nunggu sampai jam siang dan sholat zuhurnya di hotel saja, karena nanti kita asarnya di Masjidil Haram ya. Zuhurnya di hotel saja, di musola hotel ataupun di kamar masing-masing. Setelah sholat zuhur dan makan siang, turun ke bawah untuk umroh yang kedua. Oke, bisa dipahami Bu Bapak? Ada yang kurang paham? Paham semua ya? Apa? Itu walaupun untuk umroh orang pahala enggak? Kalau untuk orang lain Kenapa? bisa dapat pahala enggak untuk kita yang melaksanakan dapat pahala enggak? Oh iya, jadi kalau misalkan kita untuk orang lain tetap seperti sama kita umroh untuk diri sendiri gitu. Dia tetap harus pakai ihram, dia tetap harus sholat sunnah ihram. Cuman niatnya apa? Untuk orang lain. Siapa? Orang tua kita yang udah meninggal, saudara kita, kakek kita, anak kita misalkan yang sudah meninggal, boleh. Atau keluarga kita yang sudah divonis sama dokter udah nggak bisa lagi umroh, yang penyakit diopname kayak gitu mah boleh ya. Silakan untuk apa? Untuk diniatkan umroh untuk mereka seperti itu. Pahala sama Ibu Bapak. Pahalanya sama seperti kita umroh, pahalanya sama. Turun ke tempat wudhu, yang laki-laki ganti ihram, langsung apa? Langsung sholat sunat ihram 2 rakaat, langsung kembali lagi ke bis dan kita kembali ke hotel sampai nanti selesai waktu zuhur, sholat, makan siang. Selesai makan siang langsung turun ke bawah, kita apa? Kita umroh. Dan ingat wudhunya hati-hati jangan sampai batal ya. Jadi sudah dalam keadaan berwudhu ketika turun dari hotel. Ya, jangan lebih 2 rakaat saja. Setelah itu langsung kembali lagi ke bis agar kita bisa langsung niat dan kembali ke hotel. Masjid itu udah tanah haram lagi, ini tanah halal nih. Jadi kalau Ibu Bapak misalkan mohon maaf membunuh orang, dendanya cuman membayar 2 unta. Tapi kalau Ibu Bapak membunuhnya di dalam tanah haram, harus bayar 10 unta. Nah, makanya haram untuk perang di dalam tanah haram. Nah, ini batasnya adalah masjid Ibu Bapak di belakang ada tandanya di sana ya. Nah, ini nanti kita ke WC untuk wudhu dan mengganti kain ihram bagi yang laki-laki pakai kain ihramnya.
Setelah itu langsung kita ke masjid, salat 2 rakaat, langsung kembali lagi ke dalam bis untuk niat. Milikot. Luhat Ajat ini punya Malaysia. Samping kiri kerajaan diniatkan pahalanya untuk para syuhada. Kalau di Madinah ada wakaf Utsman, Sayyidina Utsman. Ada hotel namanya wakaf Sayyidina Utsman. Itu punya Sayyidina Utsman tanahnya dulu. Dijadiin hotel. Kemudian ya keuntungannya itu diberikan lagi untuk umat agar pahalanya sampai kepada Sayyidina. Liftnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,